Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala dan tentunya upaya dan ikhtiar kita yang sedikit ini bisa kita berkumpul pada subuh kali ini. Meskipun dari semalam diguyur hujan yang sampai saat ini belum berhenti. Mudah-mudahan ini menjadi hujan rahmat. Karena memang Allah turunkan hujan dari langit itu menjadi air barokah. Sebagaimana Allah menuturkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna minas sama'i ma'am mubarakah, dan kami turunkan air dari langit itu sebagai air yang penuh dengan barokah, yang dengan air tersebut akan menjadikan keberkahan dan tambahan kebaikan bagi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang hadis yang kedua dari kitab Arba'in Nawawi. Masih pertanyaan yang kedua dari malaikat Jibril kepada Rasulullah yang bertanya tentang akhbirni anil iman. Tolong kabarkan kepadaku wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan iman. Maka pada pekan yang lalu kita sudah sampaikan jawaban Rasulullah tentang pertanyaan iman ini. Rasulullah menjawab dengan al-iman an tu'mina billah. Iman itu adalah yang pertama engkau mempercayai dan meyakini, membenarkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena objek iman yang akan kita percayai dan kita benarkan ini semuanya tentang hal-hal yang abstrak, yang gaib, yang tidak bisa diindrawi oleh panca indera kita. Maka di dalam Islam ada hal-hal yang kemudian wajib kita imani, kita yakini, meskipun tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa diindrawi oleh panca indera kita. Akan tetapi hanya diimani, diyakini, dan tentunya dengan bukti-bukti, baik bukti secara qauliyah, ayat Al-Quran dan hadis, maupun bukti secara kauniyah, alam raya ini. Watsani, yang kedua kita akan membahas pada kesempatan pagi hari ini adalah antu'mina billahi wa malaikati. Kita akan masuk pada bab mengimani tentang malaikat. Al-malaikah fil Islam hum khalqun khalaqahumullahu min nur wa hum marbubun musakharuna ibadun mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat di dalam pemahaman Islam adalah
Mereka makhluk, jazakallah khair. Mereka adalah makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya. Makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya. Mereka adalah ibadullah, hamba-hamba Allah yang Allah muliakan, yang tidak pernah bermaksiat sekalipun kepada Allah dan selalu menjalankan setiap apapun yang Allah perintahkan. La yusafuna bidzukura wala bil unusah. Malaikat tidak disifati atau tidak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Sebagaimana tuduhan orang-orang Yahudi, mereka mengatakan bahwasanya malaikat itu perempuan atau malaikat Jibril itu adalah perempuan, anak Tuhan yang perempuan. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwasanya malaikat itu tidak disifati dengan jenis kelamin baik laki-laki ataupun perempuan. Sehingga mereka tidak berkembang biak, Pak. Tidak sebagaimana manusia dan jin atau hewan-hewan. Mereka tidak diketahui jenis kelaminnya dan memang tidak berjenis kelamin. La ya'kuluna wa la yashrabun. Mereka tidak pernah makan atau tidak makan dan tidak minum. Dalam satu literatur saya membaca bahwasanya makanan mereka hanya at-tasbih, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. La yafturun. Bahkan ketika mereka disuruh untuk bertasbih kepada Allah, mereka tidak akan pernah berhenti-hentinya untuk selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yatanakahun, dan tidak menikah karena memang tidak punya jenis kelamin dan tidak berjenis kelamin, sehingga malaikat juga tidak menikah sebagaimana manusia. La yamilluna wala yat'abun. Tidak pernah bosan dan tidak pernah capek. Ketika Allah menyuruh malaikat untuk bersujud dari penciptaannya sampai hari kiamat bersujud kepada Allah, maka tidak akan pernah bosan dan tidak pernah merasa capek untuk bersujud. Coba kalau manusia dari balik sampai meninggalnya disuruh untuk bersujud kepada Allah, bagaimana? Tidak mungkin akan kuat ya. Yang hanya bisa mengerjakan itu adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamu adaduhum illallah. Yang tidak pernah diketahui jumlah pastinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dulu pernah belajar tentang malaikat Jibril, Mikail, terus siapa lagi? Ada yang 10 itu 10 nama malaikat itu hanya yang Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran. Yang tidak Allah sebutkan lebih banyak lagi. Sebagaimana para nabi dan rasul yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran hanya 25. Yang tidak disebutkan lebih banyak lagi. Akan tetapi untuk makhluk yang bernama malaikat ini, tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis disampaikan tidak ada tempat di alam raya ini 4 jari kecuali ada malaikatnya. Bahkan an-nutfah, air mani yang keluar itu juga ada malaikat yang menjaganya. Bahkan sadar tidak sadar kita ini dijaga oleh malaikat atau selalu dikawal oleh malaikat. Minimal raqib dan atid. Tetapi kita tidak sadar kan Pak ya, kalau kita punya bodyguard yang bernama malaikat raqib dan atid, yang tugasnya mengawal kita, menjaga kita, menulis setiap apapun yang diucapkan, dikerjakan oleh kita. Bahkan ada qarin, teman malaikat yang Allah utus untuk membersamai kita, tetapi kita tidak menyadarinya. Taib. Wal imanu bihim, dan mengimani malaikat adalah merupakan di antara kewajiban, bahkan di antara rukun iman yang harus kita
yakini dan imani. Faman angkarahum, barang siapa yang mengingkari akan keberadaan dan adanya malaikat, walam yu'min bihim, dan tidak mengimani, tidak mempercayai adanya malaikat, faqad kafara bima nazzala fil Qur'an, maka sungguh telah kufur terhadap Al-Qur'an. Karena Allah berfirman dalam surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, ini perintahnya ketika ada ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu, bisa dipastikan setelahnya ada dua perkara yang Allah ingin perintahkan. Pertama, perintah yang harus dikerjakan, yang kedua, larangan yang harus ditinggalkan. Saya ulangi sekali lagi, ketika ada ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Allah menyebutnya dengan kata-kata yang sangat lembut, wahai orang-orang yang beriman. Karena yang siap mengerjakan perintah, yang siap meninggalkan larangan hanya orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah perintahkan di dalam ayat ketika puasa Ramadan, dan ini sangat masyhur, hampir semua kalangan, baik anak-anak kecil maupun dewasa maupun orang yang sudah sepuh pun hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman, diwajibkan atasmu untuk berpuasa. Ini perintah untuk berpuasa Ramadan. Kalau dalam ayat ini, perintah Allah kepada orang-orang yang beriman, aminu, berimanlah. Berimanlah, yakinlah, benarkanlah akan Allah dan utusannya atau Rasulnya, dan kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya itu Nabi Muhammad, dan kitab yang Allah pernah turunkan kepada Rasul sebelum Nabi Muhammad. Barang siapa yang kafir, tidak beriman, kafir itu artinya apa? Tertutup daripada hidayah, tidak beriman kepada Allah, wa may yakfur billah wa malaikatihi, dan tidak percaya, kafir terhadap malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitab yang pernah Allah turunkan, wa rusulihi, dan kepada utusan-utusan yang pernah Allah utus, wal yaumil akhir, dan tidak beriman kepada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh telah tersesat dalam kesesatan yang amat sangat jauh. Sehingga ayat ini memerintahkan kepada siapapun orang-orang yang beriman agar senantiasa beriman, salah satunya terhadap malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yu'minu kullal muslimu bi annal malaikah innamahum ibadullah mukramun. Setiap orang-orang yang mukmin harus mengimani bahwasanya malaikat adalah ibadullah, hamba Allah, makhluk Allah. Karena ada sebagian orang atau kaum-kaum terdahulu mereka yang kemudian menyembah malaikat. Dan di sini disampaikan bahwasanya malaikat itu adalah ibadullah, hamba Allah. Bahkan atau malaikat itu sama seperti makhluk yang lain yang Allah ciptakan. Akan tetapi memang Allah menjadikan malaikat sebagai ibadullahi al-mukramun, hamba-hamba Allah yang Allah muliakan. Wahum ar-rusul, mereka adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayyanallahu wa bayyana rusuli wa anbiya'ihi, yang sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran dan sudah Rasulullah SAW dan para utusan sudah memberikan keterangan secara jelas. Wa annaha makhluqat qa'imatun binafsiha,
Wa yu'minuna bi annal iman imanan jaziman bila syak. Beriman kepada malaikat adalah membenarkan adanya malaikat. Bahwasanya Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk yang Allah muliakan, dan kemudian Allah berikan wazifah tugasnya masing-masing. Wal iman bil malaikah yatadammanu arba'ata umur. Beriman kepada malaikat itu mengandung 4 perkara. Yang pertama, al-iman biwujudihim. Mengimani malaikat mempunyai 4 perkara. Yang pertama, iman terhadap keberadaan malaikat. Yang kedua, al-iman biman ulima ismuhu minhum bismihi ka Jibril wa man lam yu'lam asma'uhum yu'min bihim ijmalan. Yang kedua, mengimani terhadap malaikat-malaikat yang Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran maupun lewat hadis Rasulullah SAW. Di antara mereka ada namanya malaikat Jibril. Maupun mengimani seluruh jumlah atau keseluruhan malaikat secara global, secara mujmal, tidak terperinci ya. Kalau Allah sebutkan nama malaikat Jibril, Mikail, maka kita harus wajib mengimani bahwasanya ada malaikat Jibril, Mikail secara terperinci. Tapi kalau terhadap seluruh malaikat yang tidak disebutkan namanya oleh Allah dalam Al-Quran, maka kita harus mengimani secara keseluruhan, secara global, tanpa harus mengetahui seluruh nama-nama dari malaikat yang Allah ciptakan. Karena jumlahnya biliunan, Pak. Bahkan melebihi jumlah planet-planet yang ada di langit. Melebihi jumlah pasir-pasir yang ada di, atau butiran-butiran pasir yang ada di pantai. As-salis, yang ketiga, al-iman bima ulima min sifatihim. Mengimani sifat-sifat malaikat yang diajarkan oleh Allah atau oleh Rasulullah SAW kepada kita. Malaikat Jibril mempunyai 600 sayap. Malaikat itu hampir semuanya atau bahkan semuanya punya sayap. Ada yang punya sayap 2 saja, ada yang 3, ada yang 4, ada yang banyak, seperti malaikat Jibril mempunyai 600 sayap. Bagaimana, Pak? Kira-kira kalau kita menggambarkan satu malaikat mempunyai 600 sayap, itu gambarannya seperti apa? Kalau satu sayap malaikat Jibril dikepakkan, itu akan menutupi ufuk timur dan barat. Dunia akan ternaungi oleh satu sayap malaikat Jibril. Jadi luar biasa ya bentuk malaikat kalau bisa kita gambarkan. Yang berikutnya ar-rabi', yang keempat, al-iman bima ulima min a'malihim allati yaqumuna biha bi amrillahi ta'ala katasbihihi wa ta'abbud lahu lailan wa nahara biduni malalin wala futur. Yang keempat, tahapan iman kepada malaikat adalah mengimani atas amal-amal atau pekerjaan-pekerjaan malaikat yang diajarkan kepada kita lewat Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Ada di antara malaikat itu yang mereka tugasnya atau pekerjaannya adalah bertasbih saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertasbih terus sampai hari kiamat. Sampai dia dicabut nyawanya oleh Allah. Karena nanti seluruh alam raya ini ketika kiamat terjadi, semuanya hancur dan meninggal dunia. Tidak terkecuali para malaikat. Tidak terkecuali dari malaikat itu adalah malaikat Israel, pencabut nyawa. Itu pun nanti akan merasakan mati. Jadi seluruhnya hancur. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya binasa, hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara tugas malaikat at-ta'abbud lahu,
beribadah kepada Allah lailan wa nahara, siang dan malam, la yafturuna wa la yamillun. Mereka tidak bosan-bosannya dan tidak berhenti dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tugasnya menjaga gunung, ada tugas malaikat itu menjaga laut. Jadi penjaga laut itu diantaranya adalah malaikat, bukan Nyi Roro Kidul, Pak ya. Nyi Roro Kidul itu mungkin nama yang diberikan oleh manusia untuk jin yang ada yang menempati laut selatannya. Tapi setiap apapun yang Allah ciptakan dari alam raya ini ada yang menjaganya. Dahulu Rasulullah SAW ketika hijrah ke Taif, ingin mengajak penduduk Taif itu memeluk agama Islam, justru kemudian Rasulullah SAW ditolak dengan mentah-mentah dan kemudian diusir, dilempari oleh penduduk Taif sehingga berdarah-darah ya Rasulullah. Dan saat itu Rasulullah saking capeknya berjalanan dan menghindari batu-batu yang dilemparkan, akhirnya berhenti di kebun anggur milik dua anak yatim. Disitulah didatangi oleh malaikat penjaga gunung. Ada malaikat penjaga gunung, Pak, yang minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau engkau mengizinkan, maka aku akan balikkan gunung itu untuk menghancurkan penduduk Taif. Tapi Rasulullah tidak mau meminta bantuan malaikat. Al-isti'anah billah, karena Rasulullah tahu bahwasanya minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditawari dan itu diizinkan oleh Allah, malaikat itu. Tapi izin dulu pada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau engkau izinkan, maka akan aku balikkan gunung itu untuk membenamkan penduduk Taif. Tapi Rasulullah SAW dengan sifat kasih sayangnya yang luar biasa, dia mengatakan bahwasanya tidak mau dan mengatakan justru mendoakan penduduk Taif. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Saya tidak mau meminta bantuan padamu. Dan Rasulullah hanya mendoakan penduduk Taif, ya Allah, Allahumma hdi qaumi, berikanlah petunjuk hidayah kepada kaumku penduduk Taif. Fa innahum la ya'lamun. Karena sesungguhnya mereka tidak tahu atau belum tahu tentang Islam, tentang Engkau ya Rabb. Kelembutannya, kasih sayangnya mendahului daripada sifat marahnya. Itu Rasulullah SAW. Kalau yang dihina, yang disakiti hanya tubuhnya saja, maka Rasulullah SAW tidak menggubrisnya. Dan justru membalasnya dengan balasan yang sangat indah. Yang kemudian hari berlalunya waktu, maka nanti penduduk Taif mereka kemudian menjadi pendukung Rasulullah SAW dan mereka banyak yang kemudian memeluk agama Islam berkat doa Rasulullah SAW. Jadi malaikat itu banyak sekali dan kemudian diantaranya ada yang menjaga gunung, ada yang mengawasi manusia setiap saat. Dan nanti kita sebutkan tentang tugas-tugas malaikat. Wa hunaka iddat wajibat yajibu 'alal muslim an yaf'alaha tijahul malaikah. Dan ada beberapa kewajiban kita kepada malaikat. Yang pertama adalah adamu idza'il malaikah. Kewajiban kita terhadap malaikat selain mengimani keberadaan malaikat dengan tahapan iman yang 4 tadi, yang berikutnya adalah tidak boleh menyakiti malaikat. Apa bisa manusia menyakiti malaikat? Bisa. Sawa'un bisabbi au bi'aibihim. Dengan cara menyakiti malaikat itu adalah dengan cara sabbul malaikah, mencela malaikat, menuduh malaikat adalah makhluk Allah yang berjenis kelamin perempuan, atau meletakkan patung-patung atau gambar-gambar atau anjing di rumah seseorang. Maka itu akan menyakiti malaikat. Kalau malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada patung-patungnya, yang ada
anjing-anjingnya yang ada gambar-gambarnya. Maka kalau rumah kita ingin selalu dimasuki oleh malaikat, hindarkan itu. Jangan memelihara anjing, jangan menaruh patung bentuk apapun patung itu, ataupun jangan memajang gambar makhluk hidup atau lukisan makhluk hidup, baik lukisan kita maupun lukisan makhluk hidup yang lainnya. Kalau foto keluarga bagaimana? Dipajang gitu kan. Kalau itu ikhtilaf. Karena foto tidak sama dengan lukisan tangan. Sebagian ulama ada yang membolehkan, tetapi sebagian ulama ada yang kemudian memberikan saran agar berhati-hati. Lebih baik ditaruh di album saja. Kalau foto keluarga atau foto pernikahan atau foto anak gitu kan, biasanya orang tua kan kalau melihat itu langsung teringat gitu kan. Tapi sebaiknya untuk kehati-hatian taruh saja di album, bahkan itu bisa akan lebih awet gitu. Kalau kita ingin lihat kembali flashback foto pernikahan, kita bisa membukanya, atau melihat foto perkembangan pertumbuhan anak kita bisa dilihatnya. Itu untuk lebih hati-hatinya, meskipun sebagian ulama kemudian membolehkan kalau itu dari potret hasil foto ya, bukan lukisan. Tayyib. Dan menyakiti malaikat adalah diantaranya, selain tadi yang kita sebutkan, juga berbuat maksiat dan berbuat dosa, itu juga diantaranya menyakiti malaikat. Karena malaikat mengawasi terus, Pak. Jadi malaikat juga, gimana ya, tidak suka kalau kemudian makhluk Allah yang bernama manusia ini berbuat maksiat. Karena pasti malaikat akan mencatat itu. Bahkan dalam surah Qaf disebutkan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu kata yang keluar dari mulut seseorang kecuali pasti ditulis dan diawasi oleh raqib dan atid. Sehingga bahasa mudahnya setiap kita itu nanti ada mempunyai profil ya, dari lahir sampai meninggal dunia. Dalam bentuk apa wallahu alam, kalau kita kan CD atau flash disk ya, yang nanti pada yaumul hisab, yaumul mizan akan diputar lagi itu. Kita dari kecil sampai meninggal dunia akan diputar lagi. Sehingga seluruh manusia dari Adam sampai hari kiamat akan melihatnya. Kalau berbuat maksiat dan tidak sempat mohon ampun, taubat kepada Allah, bisa jadi itu akan diputar lagi. Oh, si A ini pada hari ini, tanggal sekian, tahun sekian, berbuat maksiat. Maka nanti orang tuanya juga ketika melihat akan malu gitu. Makanya seharusnya kita hati-hati. Kalau kita percaya kepada akhirat, akan semakin menjadikan kita hati-hati. Kalau kita percaya kepada Allah dan malaikat yang selalu mengawasi kita, bahkan tidak ada satu kata pun kecuali dicatat, maka kita pun pasti akan hati-hati. Terutama ibu-ibu ya, yang setiap hari minimal 20.000 kata ya. Maksudnya ibu-ibu kan keturunan Hawa. Kalau laki-laki kan Adam. Adam itu lebih mingkem ya, Adam. Kalau Hawa terbuka. Jadi ibu-ibu itu lebih banyak kata-kata yang keluar, dan bahkan 2 kali atau 3 kali lipat daripada bapak-bapak. Bapak-bapak itu sehari itu hanya 7.000 kata. Jadi lebih banyak diamnya daripada berkata-katanya. Tapi ibu-ibu atau kalangan wanita itu lebih banyak berkata-katanya. Bahkan kalau tidak banyak berkata-kata itu jadi pusing. Maksudnya apa? Kalau berkata-kata harus hati-hati dan jangan sampai kemudian terjerumus ke dalam ghibah. Tapi ghibah itu biasanya enak ya, Pak. Pertama ada yang memulai, si A itu ibu itu kemarin gini. Oh, ada yang menambahi lagi, jadi rame. Meskipun ghibah itu enak, tapi harus dihindari. Karena itu akan merusak pahala, merusak hati, karena itu penyakit hati, dan kemudian merusak al-ukhuwah, persahabatan. Dan tidaklah setiap kata kecuali pasti akan ditulis oleh malaikat, maka harus berhati-hati. Siapapun, termasuk saya, termasuk Bapak Ibu sekalian, harus berhati-hati ketika berkata-kata. Dan Rasulullah SAW menyampaikan, al-muslimu
man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seseorang itu dikatakan seorang muslim yang benar-benar beragama Islam atau seorang muslim yang benar-benar ketika lisan dan tangannya tidak menyakiti saudara muslim yang lainnya. Kalau lisan kita bisa kita jaga daripada menyakiti saudara kita muslim yang lainnya, tangan kita, perbuatan kita bisa terhindar daripada menyakiti saudara muslim yang lainnya, insya Allah kita termasuk orang-orang yang benar-benar muslim. Tetapi kalau lisannya masih suka menyakiti saudaranya yang lainnya, apalagi sampai perbuatan tangan dan perbuatan anggota tubuh yang lainnya masih suka menyakiti saudara yang muslim yang lainnya, maka sungguhnya kita belum dikatakan sebagai seorang muslim yang benar-benar muslim. Baik, kita lanjutkan lagi. Bapak sekalian rahimakumullah. Jadi kewajiban kita selain beriman kepada malaikat dengan 4 tahapan tadi juga tidak boleh menyakiti malaikat dengan apa? Tadi yang pertama menyakiti malaikat, sabbul malaikah, mencela malaikat, menuduh malaikat. Bahwasanya malaikat adalah makhluk Allah yang perempuan. Apa namanya? Makhluk atau anak Allah yang perempuan. Yang kemudian menghindari hal-hal yang dilarang untuk kita taruh di rumah, karena itu juga menyakiti malaikat, menjadikan malaikat tidak masuk ke dalam rumah kita. Patung, lukisan-lukisan makhluk hidup, ataupun meletakkan anjing di rumah. Dan bahkan kalau ada seorang muslim dengan sengaja menaruh anjing di dalam rumahnya, maka setiap harinya pahalanya akan dikurangi 1 qirot. 1 qirot itu berapa? Seperti 1 gunung Uhud. Itu setiap harinya. Dikurangi pahalanya 1 qirot atau 1 gunung Uhud. Bagaimana kalau setahun tinggal ngalikan aja 360 qirot atau 360 gunung Uhud, pahala kita dikurangi. Kalau mau jangan anjing tapi kucing saja. Karena kucing itu tidak meninggalkan jejak bakteri. Makanya Rasulullah mengatakan innamat tawwafuna wat tawafat. Terkait dengan kucing itu Rasulullah hanya mengatakan innamat tawwafuna wat tawafat. Kucing itu adalah hanya makhluk yang sering dan senang berkeliling di antara kamu. Maka dulu ada sahabat Rasulullah disebut dengan Abu Hurairah. Karena mereka atau beliau adalah orang yang sangat suka dengan kucing. Abu artinya bapak, Hurairah dari kata hir artinya apa? Qittun, kucing. Bapaknya kucing karena beliau suka dengan kucing. Nanti pembahasan fikihnya kaifa bisa mani al-hir. Bagaimana dengan orang yang jual beli kucing? Apakah boleh atau tidak? Nanti ada pembahasan dalam bab fikih. Tapi kalau bisa memelihara yang baik-baik saja. Maksudnya yang tidak membutuhkan effort yang banyak, menyita waktu yang banyak. Kalau kita kemudian memelihara kucing kan harus merawatnya, bahkan membuang kotorannya gitu kan, membelikan makanannya, daripada kalau saya berpikiran ya Pak, ini pikiran awam saya, daripada untuk kucing, mendingan untuk anak kita saja, ya kan? Atau untuk saudara kita yang lainnya yang butuhkan. Daripada uang kita hanya untuk kucing, mendingan untuk yang lebih bermanfaat lagi, untuk kemanusiaan, untuk keperluan rumah tangga dan yang lainnya. Tapi orang kan punya hobi masing-masing, ya silahkan seperti itu. Kalau itu menurut pendapat awam saya. Akan lebih baik kalau memelihara ikan, Pak. Tidak banyak effort yang kita keluarkan, tidak banyak biaya yang kita keluarkan. Apalagi ikannya bisa digoreng, dimakan kalau kita butuh. Tapi kalau kucing bisa dimakan nggak? Nggak bisa ya. Meskipun bertahun-tahun dan kucingnya menjadi besar, tidak boleh dimakan. Dan memang bukan dimakan ya, untuk hobi dan hiasan dan teman di rumah saja. Tapi kalau yang hobi dengan itu silahkan. Tapi jangan sampai kemudian melupakan kewajiban yang lainnya.
Baik, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kemudian di antara menyakiti malaikat adalah adamul busaq anil yamin fis shalah. Tidak boleh meludah sebelah kanan ketika sholat. Kalau dulu zaman Rasulullah itu belum ada lantai seperti ini. Masih dalam bentuk apa? Pasir ya. Sehingga kalau ludah ini ada di mulut, itu sebaiknya dikeluarkan. Tapi tidak boleh dari arah kanan, karena itu akan menyakiti malaikat. Dari arah kiri, kalau dulu boleh, karena memang bawahnya ini apa? Pasir, sehingga kemudian kaki kita bergerak untuk menutup ludah itu. Dan tidak boleh dari arah kanan, karena apa? Itu akan menyakiti malaikat. Sebagaimana diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila shalah, fala yabsuq amamah, fa innahu yunajillah ma dama fi musalla, wala an yaminihi, fa inna an yaminihi malakan, walakin liyabsuq an shimalihi aw tahta rijlihi, fayudfinahu." Ketika salah seorang di antara kamu berdiri untuk mengerjakan sholat, maka ketika sudah sholat, fala yabsuq amamah, jangan meludah di depannya. Karena ketika meludah di depannya, kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala an yaminih, dan jangan meludah dari arah kanan. Fa inna an yaminihi malakan. Karena dari arah kanan ini ada malaikat. Jadi sebelah kanan kita masing-masing itu ada malaikat. Coba kalau malaikat itu kemudian bisa dilihat, maka akan lari semuanya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika melihat malaikat dalam bentuk aslinya, itu langsung lari ketakutan, dingin badannya, ingin diselimuti oleh istrinya. Dan Rasulullah hanya melihat malaikat 2 kali dalam bentuk aslinya. Pertama ketika turun ayat pertama di gunung Jabal Nur, di dua gua Hira. Itu Rasulullah melihat malaikat dalam bentuk aslinya, fi suratihi al-asliyah. Yang kedua ketika fi sidratil muntaha, inda sidratil muntaha, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Di surah An-Najm Allah menyampaikan Rasulullah melihat malaikat dalam bentuk aslinya ketika di Sidratul Muntaha, ketika peristiwa apa? Isra Mi'raj. Jadi yang mengawal Rasulullah itu malaikat Jibril. Isra Mi'raj kapan, Pak? Pekan depan ya, hari Sabtu, kalau tidak salah, tanggal 27 Rajab. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang ajaib, di luar batas kemampuan manusia untuk beranalogi, berpikir, menciptakan daya kreasi yang bisa memikirkan tentang betapa hebatnya peristiwa Isra Mi'raj ini. Makanya peristiwa ini hanya bisa diimani dengan keimanan, tidak bisa diakal-akalkan. Karena apa? Jarak bumi dengan langit yang pertama saja itu kalau memakai pesawat yang paling supersonik, yang paling dahsyat pun belum tentu jutaan tahun sampai. Apalagi sampai ke langit yang ketujuh. Mungkin biliunan tahun ya, baru sampai. Apalagi sampai ke Sidratul Muntaha. Itu sudah tidak bisa diperkirakan oleh akal manusia. Belum ada belum ada pesawat yang tercanggih sekalipun yang dibuat oleh manusia sampai abad ini yang bisa menembus langit pertama. Paling-paling sampai Mars, ya. Paling-paling sampai Mars. Dan itu pun sudah merupakan teknologi yang sangat canggih dan luar biasa. Tapi Rasulullah dengan kendaraan yang bernama buraq, makhluk Allah. Jadi buraq itu dabatun baydha, binatang melata, binatang seperti apa ya? Seperti kuda ya, yang bersayap, yang warnanya sangat putih. Dan itu kendaraan, mudah-mudahan kendaraan kita di surga, Pak ya. Mercy
apapun kalahnya. Itu langkahnya sekali langkah sejauh dia memandang. Langkah daripada Buraq itu sejauh memandang. Kalau ke langit kan nggak ada halangan. Satu langkahnya itu mungkin sampai langsung langit pertama gitu. Satu langkah berikutnya sampai langit kedua. Bisa jadi seperti itu. Dan kecepatan yang tidak bisa dibandingkan oleh kecepatan apapun. Kecepatan cahaya masih kalah jauh dengan kecepatan Buraq. Karena dalam satu malam dari Makkah ke Masjid Al-Aqsa, dari Masjid Al-Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha. Apa rahasianya kenapa Rasulullah tidak dari Mekah langsung ke Sidratul Muntaha, ke langit? Karena di atas Masjid Al-Aqsa ada apa? Pintu langit yang terbuka, sebagaimana yang telah diteliti oleh astronom dari Suriah. Itu di antara rahasianya, ada pintu langit yang terbuka. Dan memang itulah iradah Allah Subhanahu wa taala. Dan saat di Masjidil Aqsa itu, Nabi Muhammad berjumpa dengan seluruh para nabi yang pernah Allah utus ke muka bumi, dan beliau menjadi imam bagi seluruh para nabi. Wallahu alam apakah bentuknya secara fisik dan rohnya, atau hanya rohnya saja. Tapi pada intinya dalam hadis, ada satu kitab namanya Arba'in Al-Maqdisiyah, 40 hadis tentang Baitul Maqdis. Salah satunya bercerita tentang itu. Dan kenapa harus dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Karena dua tempat itu menjadi tempat pertama yang dibuat oleh manusia pertama untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi Masjidil Haram atau Ka'bah dan Masjid Al-Aqsa itu dibangun oleh Nabi Adam dibantu malaikat. Pertama Nabi Adam membangun Ka'bah. Pondasinya dibangun oleh Nabi Adam. 40 tahun berikutnya baru membangun Masjidil Aqsa. Jadi sejak Nabi pertama, manusia pertama, dua masjid itu sudah ada sebagai tempat pengabdian kepada Allah SWT. Makanya di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, kalau ingin mencari nama masjid, apalagi Musola Al-Akhyar, itu tidak akan pernah ketemu. Namanya tidak akan pernah ketemu di dalam Al-Quran. Yang Allah sebut masjid itu hanya dua, yaitu Masjid Al-Haram dan Masjid Al-Aqsa. Allah gabungkan jadi satu ayat. Di ayat pertama dari surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jelas ya? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Hanya dua masjid ini yang Allah sebut namanya langsung di dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Setiap yang Allah sebut namanya di dalam Al-Quran, dari seluruh makhluknya, pasti itu menjadi sesuatu yang istimewa bagi makhluk tersebut. Dalam hal ini, Masjid Al-Haram atau Ka'bah menjadi tempat yang istimewa. Yang kedua, Masjid Al-Aqsa menjadi tempat yang istimewa bagi umat Islam sampai akhir zaman. Dan bentuknya sekarang ada. Peninggalan itu ada. Hanya saja sekarang yang bisa dikunjungi dengan bebasnya, yang dimakmurkan oleh seluruh kaum muslimin, baru Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sementara Masjid Al-Aqsa dikuasai oleh Israel. Nanti ada saatnya, Pak, itu bisa diambil alih oleh kaum muslimin. Di mana kata para ulama, kalau Masjidil Aqsa itu dikuasai oleh orang-orang selain muslim, itu menandakan umat Islam sedang lemah. Tetapi nanti ada saatnya insya Allah kita akan kembali lagi menguasai Masjid Al-Aqsa. Jadi masjid ini menjadi masjid yang luar biasa. Hampir seluruh para nabi pernah berkiblat ke Masjid Al-Aqsa. Termasuk siapa? Nabi Muhammad SAW dahulu sebelum berkiblat ke Ka'bah itu ke Masjid Al-Aqsa. Makanya di Madinah itu ada namanya Masjid Qiblatain. Bapak Ibu yang pernah haji atau umroh biasanya mampir sejenak ya ke Masjid Qiblatain. Di antara city tour di kota Madinah itu singgah ke Masjid Qiblatain. Masjid dua kiblat artinya. Dahulu Rasulullah di situ sholat
separuhnya menghadap ke Masjid Al-Aqsa, kemudian turun perintah untuk bergeser menghadap kiblatnya ke Ka'bah. Makanya disebut dengan Masjid Qiblatain. Mudah-mudahan yang belum pernah haji atau umroh, Allah mudahkan untuk bisa menunaikannya. Amin. Saya juga belum pernah haji, Pak, insya Allah. Yang penting kita niatkan dulu dari sekarang. Kita mohon kepada Allah agar semuanya bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, insya Allah. Baik, itu keistimewaan masjid Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa. Dan Masjid Al-Aqsa ini istimewanya dia 10 meter dari tanah-tanah di sekitarnya. Di dalamnya, kalau lebarnya itu 14 hektar, 14,sekian hektar, di dalamnya ada 3 masjid atau 4 bahkan. Ada Masjid Qibli itu Masjid Kiblat, yang dahulu disitulah Rasulullah kumpul dengan seluruh para nabi yang pernah Allah utus untuk sholat dan Rasulullah mengimaminya. Ada Masjid Qubbatus Sakhra, masjid yang warna kubahnya keemasan. Disitulah Rasulullah bertolak ke langit. Bahkan dulu batunya ini ingin menyertai Rasulullah, ingin mi'raj ya ke langit. Dan di dalamnya ada Masjid Marwaniyah, masjid penguasa daulah Umayyah atau Abbasiyah, saya lupa. Namanya Marwan bin Hakam. Dan ada keistimewaan setiap kita mengunjungi masjid ini. Barang siapa yang sholat 1 rakaat di Masjidil Aqsa, seakan-akan dia sholat di tempat lainnya 1000 atau 500 rakaat. Yang paling utama di Masjidil Haram, siapa yang sholat 1 rakaat di sana, seakan-akan sholat 100.000 di masjid lainnya atau di tempat-tempat lainnya. Makanya dalam hadis Rasulullah, la tashuddur rihal illa li salasati masajid. Janganlah kamu sangat ingin bepergian kecuali mendahulukan untuk bepergian ke 3 tempat ini. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Kalau 2 tempat ini insya Allah bisa dikunjungi dengan bebasnya. Tapi yang satu mudah-mudahan kita pun bisa mengunjunginya ya. Allahumma rzuqna sholatan fihi qabla mamat. Ya Allah, berikan rezeki bagi kita semuanya bisa sholat di dalamnya sebelum kita meninggal dunia, insyaallah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi kembali lagi, tidak boleh al-busaq, meludah atau mengeluarkan ludah kita ketika dalam musola atau ketika sholat ke arah kanan. Tapi sekarang kan nggak mungkin, Pak ya. Apalagi sudah pakai marmer, apalagi sudah pakai karpet, apalagi sudah pakai sajadah. Paling kita bisanya menelan lagi ludah kita, Pak ya. Padahal sudah di mulut gitu, nggak enak banget, pengennya dikeluarkan. Tapi kalau sedang sholat ya sudahlah, telanlah ludah kita untuk kembali lagi biar kita bisa melafalkan bacaan-bacaan di dalam sholat kita. Meskipun diperbolehkan ya, tetapi kalau kita dalam kondisi seperti ini maka sebaiknya kita tahan untuk dikeluarkan. Taib. Kita lanjutkan sedikit lagi atau sudah cukup sampai sini dulu? Nanti kita buka pertanyaan. Kita cukupkan sampai di sini dulu, insyaallah kita lanjutkan tentang pembahasan malaikat di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini semakin menjadikan iman kita kepada malaikat semakin meningkat lagi, dan mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaat juga dari para malaikat. Karena di antara malaikat itu ada yang tugasnya mengepakkan sayap kepada orang-orang yang bermajelis ilmu, memohonkan ampun kepada mereka-mereka yang sedang berada di majelis ilmu, di tempat musola atau masjidnya, sampai kemudian meninggalkan atau pulang ke rumahnya. Jadi malaikat itu sebenarnya sayang sekali sama manusia, sangat sayang. Bahkan ketika berjihad di perang Badar, itu malaikat Allah turunkan 3.000 malaikat untuk membantu Rasulullah. Rasulullah itu berdoa dari malam hampir sampai pagi. Karena perang Badar itu perang pertama kali yang dialami Rasulullah, dan Rasulullah para sahabat tidak membawa persenjataan. Ataupun kalau membawa seadanya. Karena memang
di awalnya hanya ingin mencegat kafilah Abu Sufyan, ingin mengambil alih hartanya, karena harta orang-orang yang hijrah ke Madinah itu harta rumahnya semuanya diambil oleh orang-orang Quraisy. Rasulullah dan para sahabat hanya ingin mengambil kembali hartanya, itu saja. Tapi kemudian Allah mentakdirkan untuk perang Badar. Makanya Rasulullah berdoa luar biasa, yang kemudian Allah turunkan 3.000 malaikat membersamai kaum muslimin. Jadi setiap peperangan yang dialami oleh Rasulullah itu biasanya ada malaikat yang Allah turunkan untuk membantu kaum muslimin. Tidak bisa dilihat oleh kaum muslimin biasanya, tetapi dilihat oleh musuhnya. Sebagaimana perang-perang yang terjadi di tempat-tempat lainnya. Biasanya Allah turunkan malaikat. Dan ini betapa luar biasanya malaikat menyayangi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Mungkin ada 1-2 pertanyaan sebelum kita akhiri. Dari ibu-ibu mungkin. Iya. Tapi kalau tidak ada, jangan diada-adakan. Insyaallah. Ini bukti bahwasanya Bapak Ibu sekalian insyaallah faham terhadap sedikit penjelasan yang kami sampaikan. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah meridhai majelis ilmu kita ini, dan mudah-mudahan kita semakin beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Tak kira demikian, sama-sama kita lafalkan doa untuk majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.